Puji Tuhan, shalom. Shalom. Haleluya. Ayo kita sama-sama katakan Tuhan Yesus baik 3 kali ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Mari tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Musa. Puji Tuhan, puji-pujian yang sangat luar biasa. Saya percaya pujian ini memberkati kita semuanya. Dan kita mau sekarang konsentrasi ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau fokus, telinga kita buka, hati kita buka, persembahkan kepada Tuhan. Percayalah firman-Nya akan memberikan kepada kita kekuatan dan kesanggupan untuk melewati semua kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam hidup kita. Puji Tuhan, luar biasa ya, pujian yang sangat-sangat membangun dan memberkati kita semuanya. Di pujian yang terakhir, Tuhan tetap merencanakan, Tuhan tetap merancangkan masa depan yang terbaik, masa depan yang terindah dalam hidup kita. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu tema tentang dekat dengan Tuhan. Sama-sama kita ngomong dekat dengan Tuhan. 1, 2, 3. Dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, keseluruhan ayat-ayat yang saya perlukan nanti minta tolong Pak Musa bisa membacakan ayat-ayatnya. Mari kita akan melihat ayat yang pertama, Mazmur pasal 62 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Haleluya. Saudaraku, ayat ini sudah sangat familiar di telinga kita. Ayat ini sungguh telah memberkati banyak orang dan bahkan ini menjadi rema buat saya. Mazmur pasal 62 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Haleluya. Hanya Mazmur pasal 62. Pasal 62 ayat 2 dan 3. Hanya dialah gunung batuku. Ayat atasnya. Ya. Untuk memimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, Ya. daripadanya lah keselamatanku. Amin. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Nah, mari kita akan melihat kebenaran ini, saudaraku, bahwa Daud, kalau kita belajar dari sejarah hidupnya Daud ini adalah anak yang mungkin kita kenal sebagai penggembala domba. Ya, dia dulunya bukan siapa-siapa, dia bukan raja, dia berangkat dari anak yang mungkin rodok terpinggirkan, saudaraku. Ya, tertolak oleh ayahnya sendiri. Itu sebabnya dia diberi tugas untuk menggembalakan kambing domba. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi kita melihat bagaimana rancangan Tuhan atas kehidupan Daud itu luar biasa. Ya, Daud yang hidup dalam kebenaran, Daud yang hidup dalam ketaatan, Daud yang terus mengekspresikan kasihnya kepada Tuhan dengan setia memuji Tuhan, dengan setia menyembah Tuhan. Karena itu Daud ini disebut sebagai seorang worshiper sejati ya. Dia adalah true worshiper. Dia penyembah Tuhan yang luar biasa. Bahkan di tengah-tengah padang pengembalaan, ya, di antara kawanan domba yang dia gembalakan, saudaraku, walaupun tidak banyak, saudaraku, tapi dia tetap setia menjaga kawanan domba sambil menyembah Tuhan. Dia mainkan kecapi, dia nyanyi buat Tuhan. Dan kemudian kita melihat orang-orang yang menyembah Tuhan, hidupnya pasti diberkati oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, mari kita akan sekarang melihat, saudaraku. Ya, kurang lebih 1,5 tahun, saudaraku, kita sudah berada di satu situasi yang begitu buruk. Ya, kita diizinkan oleh Tuhan masuk di masa yang begitu sulit, yaitu masa pandemi ya, COVID-19 yang sangat memukul banyak hal, saudaraku, ya, perekonomian, kesehatan, dan ada banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, bangkrut, saudaraku. Dan memang ini masa-masa yang begitu sulit, ya. Semua orang mengalami hal seperti itu, ya. Semua serba sulit, cari uang sulit, ya, mempertahankan nafas pun sulit, saudaraku, hari-hari ini. Ya kan? Kita melihat ada banyak orang-orang yang kemudian terkena infeksi atau terinfeksi COVID-19. Mereka harus dilarikan ke rumah sakit, mereka membutuhkan oksigen. Sementara pasokan oksigen itu tidak mencukupi kebutuhan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua mengalami hal yang begitu buruk. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan hal ini, saudaraku. Semua serba sulit, penghasilannya sulit,
ibadah juga sulit, saudaraku. Dan hari-hari ini kan PPKM diterapkan, Indonesia harus diberlakukan PPKM ya. Orang menyebutkan PPKM itu adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Tapi saudaraku, saya punya makna tersendiri dengan PPKM. PPKM itu yang pertama artinya percaya pasti Kristus menolong. Yang setuju katakan amin. Buat saya saudaraku, PPKM itu memiliki makna percaya penuh Kristus memberkati. Bagi saya saudaraku, PPKM itu berarti percaya penuh keuanganku meningkat. Ya, haleluya. Kita pasti setuju saudaraku, kita pasti senang bersuka cita karena Tuhan pasti memberkati kehidupan kita semuanya. Karena itu mari kita menguatkan hati kita. Ini bukan waktunya kita nelongso-nelongsoan saudaraku. Ini bukan waktunya kita membuat hati kita jadi pesimis. Tapi mari kita membangun, menguatkan hati dan iman kita kepada Tuhan. Bangunlah kepercayaanmu di atas kebenaran firman Tuhan. Kita bukan orang-orang yang kalah. Kita bukan orang-orang yang pesimis. Kita bukan orang-orang yang selalu berpikir negatif. Tapi kita mau berpikir yang positif. Kita mau optimis melihat ke depan bahwa Tuhan menyediakan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita semuanya. Di hari-hari yang sulit seperti sekarang ini, ya banyak orang menjadi khawatir, takut, panik, gelisah, ya saudaraku, kecewa, putus asa dan seterusnya saudaraku. Mereka kehilangan pengharapan, mereka mulai panik, ya mulai krisis yang namanya damai sejahtera. Orang dipenuhi dengan ketakutan, kalut pikirannya saudaraku. Ya banyak orang bingung, hatinya mulai bimbang, hatinya mulai tidak tenang. Tapi hari ini saudaraku, firman Tuhan telah mengingatkan kepada kita bahwa hanya dekat Allah saja hatiku tenang saudaraku. Tuhan adalah sumber ketenangan di dalam kehidupan kita. Ya, dan Tuhan Yesus Kristus itu adalah sumber damai sejahtera. Kalau saudara mau tenang, kuncinya cuma satu. Saudara harus datang kepada Tuhan. Tuhan berkata, marilah kepadaku, hai kamu semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita perlu membuka hati, kita perlu meresponi firman Tuhan. Datanglah, Tuhan sudah buat undangan. Sekarang tinggal saudara mau meresponi, mau datang, atau saudara justru mengabaikan undangan itu. Kita akan rugi sendiri. Kalau engkau berbeban berat, kalau engkau sedang dalam masalah, datanglah kepada Tuhan. Sebab Tuhan berjanji akan memberikan kelegaan kepada kita. Saudaraku, ini bukan bicara tentang kemungkinan, tapi ini bicara jaminan dan kepastian dari Tuhan. Sebab kita menyembah bukan Tuhan yang semoga, kita punya Tuhan yang pasti dan memberikan jaminan akan masa depan yang sungguh indah. Puji Tuhan saudaraku. Kalau kita melihat Daud, saudaraku, Daud ini sedang menulis ayat ini bukan pada situasi di mana keadaannya begitu sangat baik, saudaraku. Tapi Daud sedang dikejar-kejar oleh Saul, saudaraku. Berkali-kali Saul dengan kecemburuan dan iri hati, kebencian itu kemudian mencoba untuk membunuh, berikhtiar untuk selalu menyingkirkan Daud. Tetapi Tuhan selalu meluputkan Daud. Sama-sama ngomong dengan saya, Tuhan juga meluputkan saya. Ayo, 1, 2, 3. Tuhan meluputkan saya. 1, 2, 3. Tuhan meluputkan saya. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Nah, mari kita akan melihat sekarang kebenaran firman Tuhan. Dekat dengan Tuhan itu membuat hati Daud menjadi tenang. Ini adalah kunci saudaraku. Ya, kalau Daud merasa bahwa ketenangan itu bukan karena fasilitas istananya yang mewah, bukan karena dia dijamin keamanannya oleh pengawal-pengawal pribadinya yang keren, yang kuat, yang pintar perang saudaraku. Tetapi Daud merasa tenang bukan karena dia dikelilingi oleh orang-orang hebat di sekelilingnya, tapi dia merasa tenang ketika Daud melekat kepada Tuhan, ketika Daud membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu kunci ketenangan hidup. Saudaraku, ketenangan itu penting. Sama-sama ngomong dengan saya, ketenangan itu penting. 1, 2, 3. Ketenangan itu penting. Kenapa saudaraku ketenangan itu penting? Ada 3 hal saudaraku. Ketenangan penting itu karena yang pertama, kalau kita mengambil keputusan-keputusan, maka dibutuhkan ketenangan hidup. Dengan kata lain, kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang baik dalam hidup ini saat jiwa kita, saat hati kita, saat pikiran kita dalam keadaan yang tenang. Keputusan kita hari ini itu akan menentukan hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang.
Oleh sebab itu jangan salah mengambil keputusan. Saat saudara stres, saat saudara sedang panik, diam diri di hadapan Tuhan. Engkau hanya akan mengambil keputusan yang salah dan itu akan membuat engkau mengalami hal-hal yang buruk. Ada satu contoh dalam Alkitab, saudaraku. Di dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga tentang keluarga Elimelek dan Naomi. Elimelek itu arti namanya, saudaraku, El itu Allah, Melek itu raja. Jadi kalau Elimelek itu artinya, saudaraku, Tuhanku adalah rajaku. Sementara Naomi itu artinya adalah indah atau menyenangkan. Jadi suami istri ini kalau digabungkan, saudaraku, menjadi sebuah kalimat yang luar biasa. Kalau Allah itu adalah rajaku, maka tenanglah hidupku, maka indahlah hidupku, maka menyenangkanlah kehidupanku. Saudaraku yang kasih Tuhan, tapi kita melihat di dalam Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, mereka ketika diperhadapkan pada sebuah situasi yang begitu buruk, mereka mengambil keputusan yang salah. Waktu mereka sedang panik, waktu mereka sedang diliputi dengan keraguan hati, ya mereka justru mengambil keputusan yang salah. Dan akibatnya sungguh sangat buruk. Mereka mengambil keputusan untuk meninggalkan Bethlehem Yehuda dan pergi ke Moab. Moab adalah gambaran bangsa yang tidak disukai oleh Tuhan. Moab adalah bangsa kafir. Dan mereka justru pergi minta pertolongan Moab, saudaraku. Dan waktu mereka berada di Moab, ya berapa lama, saudaraku, mereka berada di Moab? 10 tahun, saudaraku, bayangkan ya. Mereka meninggalkan Bethlehem Yehuda. Waktu di Bethlehem Yehuda, Tuhan izinkan terjadi kelaparan yang hebat. Tapi mereka tinggalkan Bethlehem Yehuda. Ya, dan dengan keputusan yang salah ini, mereka kemudian akhirnya menghadapi sebuah konsekuensi yang begitu buruk. Suaminya meninggal, anak-anaknya mati. Dan kemudian Naomi habis semua yang dia miliki. Padahal waktu dia berangkat dari Bethlehem Yehuda, Alkitab mengatakan, bahkan Naomi sendiri berkata, dengan tangan yang penuh aku berangkat. Sekarang aku kembali dengan tangan yang kosong. Artinya apa, saudaraku? Waktu kita mengambil keputusan yang salah, konsekuensinya adalah kita akan menghadapi hal-hal yang buruk dalam hidup ini. Bisa saja suami meninggal, anak-anak kemudian mati, bahkan ekonominya justru bukan malah baik, tapi justru malah morat-marit tak karuan. Itu, saudaraku, ciri orang yang meninggalkan Tuhan. Sebab itu lewat khotbah saya hari ini, saya ingatkan kepada saudara semuanya. Di saat-saat kita sedang menghadapi tekanan hidup, badai yang hebat datang, tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah mengasihi Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran. Jalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Tetap percaya, berpegang teguh kepada firman Tuhan. Andalkan Tuhan setiap waktu. Saudara akan melihat situasi yang buruk itu akan diubah oleh Tuhan menjadi kemenangan yang hebat. Sama-sama kita tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita. Jadi yang pertama, saudaraku, kenapa ketenangan itu penting? Ketenangan penting karena keputusan yang kita buat di situasi yang begitu buruk, tapi ketika hati kita tenang, maka kita bisa berdoa kepada Tuhan. Kita akan melihat mujizat yang nyata. Nah, ini bagian yang kedua, saudaraku. Ketenangan itu penting karena kita bisa berdoa dengan baik. Tolong dibacakan Mas Musa, 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Bapak Ibu dipersilakan untuk membuka Alkitabnya juga ya. Jangan membuka rantang, saudaraku ya. Buka Alkitab, haleluya. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Iya, begitu. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat dan ini memang sudah berada di akhir zaman terus. Karena itu kuasailah dirimu. Sudah perhatikan di situ ya. Kuasailah apa? Dirimu. Nah, seringkali kita tidak mampu menguasai pikiran kita tidak menguasai emosi kita tidak bisa menguasai hati kita, sehingga kita menjadi kacau, kita menjadi panik, kita menjadi stres. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Dan jadilah tenang. Ya, kalau kita tidak menguasai diri, kita tidak bisa tenang. Sebaliknya, kalau engkau menguasai dirimu, engkau akan menjadi tenang terus. Supaya kamu dapat Nah, berdoa. ini lihat, saudaraku. Supaya kamu dapat apa, saudaraku? Berdoa. Saudaraku, jika hati kita sedang kacau, sedang panik, ya sedang kalut, sedang gelisah, dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan,
kita pasti tidak bisa berdoa. Omong kosong kalau orang bisa berdoa di tengah-tengah situasi yang kacau balau dalam pikirannya. Oleh sebab itu Alkitab menasihati kepada kita, kuasai dirimu, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Ya, dan inilah keinginan iblis, saudaraku, supaya kita tidak berdoa. Iblis mau saudara tidak berdoa. Iblis mau supaya kita malas berdoa. Kenapa, saudaraku? Karena iblis tahu di balik doa ada kuasa Tuhan yang dahsyat. Bukankah Yakobus pasal 5 ayat 16 berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, apa saudaraku? Sangat besar kuasanya. Iblis tahu rahasianya ini. Ada banyak anak-anak Kristen yang tidak mau tahu terhadap rahasia firman Tuhan ini. Padahal di balik doa ada kuasa Tuhan yang dahsyat. Iblis mengerti rahasianya. Itu sebabnya iblis ingin engkau tidak berdoa. Iblis ingin membuatmu menjadi malas untuk berdoa. Dia ingin membuat kacau pikiranmu. Dan kemudian engkau tidak menjadi tenang dan tidak bisa berdoa dengan sungguh-sungguh. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mencatat di sini. Doa itu menghasilkan kuasa surga yang dahsyat. Sama-sama katakan amin. Amin, saudaraku. Doa itu. Lalu yang kedua, saudaraku. Doa itu mampu menerobos tembok-tembok kemustahilan. Sesuatu yang tidak mungkin, itu dibuat Tuhan mungkin. Waktu kita berdoa kepada Tuhan. Doa menjadikan sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Doa yang membuat kita bisa melangkah di atas kemustahilan. Doa yang menghancurkan kuasa setan. Dan segala tipu dayanya yang licik dan jahat itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Karena dengan berdoa kita akan melihat mujizat yang ajaib terjadi dalam hidup kita. Iblis mau kita tidak berdoa. Setan mau membuatmu stres. Iblis mau membuat kita panik. Iblis ingin mengacaukan semua pikiran dan hati kita. Setan ingin membuat kita bimbang, bahkan meragukan Tuhan. Tapi Alkitab memberitahukan kepada kita, orang yang bimbang hatinya tidak akan menerima apa-apa dari Tuhan. Hati-hati dengan strategi iblis yang licik dan jahat ini. Jangan mau ditipu oleh iblis, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Sebab itu ketenangan yang kedua itu penting, karena dengan ketenangan itu kita bisa berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, ketenangan itu penting karena ketenangan hidup adalah kekuatan orang percaya. Ya, saya akan membacakan di dalam Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Sekali lagi, saudaraku, di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Dengan kata lain begini, saudaraku, kalau engkau mau kuat, ya saudaraku, kalau engkau ingin menikmati kekuatan Tuhan, maka tetaplah tenang dan percayalah kepada Tuhan. Dengan kata lain, ketenangan adalah ekspresi dan buah iman. Ya, atau bentuk kepercayaan hati kita akan kuasa Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Allah sanggup melakukan segala perkara yang hebat. Manusia tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, di situasi-situasi tertentu manusia kepentok, kekuatannya sudah habis, keuangannya sudah habis. Ya, seperti 12 perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia sudah berobat kemana-mana, kepentok, tidak bisa apa-apa. Uangnya habis, keadaannya makin memburuk dan tubuhnya semakin lemah. Tapi dia tidak mendapatkan kesembuhan apa-apa. Tapi waktu dia beriman kepada Tuhan, dia menenangkan hatinya di hadapan Tuhan. Dia berkata dengan iman, asal ku jamah jubahnya saja, maka aku akan sembuh. Bapak Ibu nanti bisa baca kisahnya di dalam Markus pasal yang kelima ya. Nanti saudara akan temukan kisah tentang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Mari kita akan kembali di dalam Mazmur pasal 62 tadi, saudaraku, dekat dengan Tuhan. Ya, itu luar biasa. Ya, ada satu pujian yang digubah dari ayat ini, saudaraku. Ya, F coba. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Mari kita nyanyi sama-sama. Daripada nyala keselamatanku, men. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah
selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun Daud memang sedang mengalami situasi yang begitu gawat hari-hari itu, tapi Daud bisa cool, dia bisa tetap tenang. Kenapa saudaraku? Karena dia menemukan kuncinya, dia menemukan rahasianya, yaitu dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya Daud kemudian mendeklarasikan imannya. Dia membuat declare iman saudaraku, dan berkata hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa Daud bisa seperti itu? Jawabannya sederhana, karena Daud mampu mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Daud punya pengenalan yang benar tentang Allahnya. Allah yang dia puja, Allah yang dia sembah adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang hebat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudaraku. Nah, mari kita akan melihat saudaraku 3 pernyataan iman Daud dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi saudaraku. Dalam Mazmur pasal yang ke-62, ayat 2, 3, lalu kemudian sambung ayat 6 dan ayat yang ke-7. Nanti saya akan bacakan. Saya ulangi ayat 2 dan ayat yang ketiga. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Yang pertama saudaraku, pernyataan iman Daud terkait pengenalannya yang benar akan Tuhan. Bagi Daud, Tuhan adalah sumber keselamatan hidupnya. Dia adalah kota benteng yang ajaib, ya, dan gunung batu yang ajaib. Daud tidak peduli seberapa besar badai hidup yang datang dalam hidupnya. Dia juga tidak peduli tekanan-tekanan yang hebat yang mengalir dalam kehidupannya. Dia juga tidak peduli dengan situasi-situasi yang begitu buruk yang sedang melanda kehidupannya. Satu hal yang Daud tahu, saya percaya kepada Tuhan secara penuh bahwa Tuhan adalah sumber keselamatan dan Tuhan berkuasa melindungi, meluputkan saya dari bahaya dan juga ancaman apapun juga. Biar itu menjadi doa kita semuanya, saudaraku. Kita mempercayai Tuhan sebagai sumber keselamatan hidup kita. Mazmur 91 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Ya, Mazmur pasal 91. Berkata seperti ini, sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka apa saudaraku? Aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Saudaraku, hati yang melekat itu kan dekat dengan Tuhan. Ini bicara tentang keintiman. Ini bicara tentang keakraban. Ini bicara tentang fellowship Tuhan dengan saya. Saya secara pribadi dengan Tuhan. Ya, kalau saya melekat kepada Tuhan, maka Tuhan berjanji akan meluputkan. Tuhan juga berjanji akan membentengi kehidupan saya. Ayat yang ke-15. Sebab bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Dan aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Sekali lagi Tuhan berkata, aku akan meluputkannya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Itu yang pertama, terkait tentang pengalamannya atau pengenalannya akan Tuhan yang benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua, Daud percaya bahwa Tuhan adalah kota benteng baginya dan dia tidak akan goyah kalau dia membangun imannya ya dengan Tuhan sebagai kota benteng hidupnya. Di tengah masa pandemi yang hebat ini saudaraku, ya, menghadirkan banyak kesulitan. Semua orang menjulit, seorang menjerit, sulit, susah. Kesukaran hebat sedang terjadi hari-hari ini. Membuat siapapun bisa goyah. Betul tidak saudaraku? Semua orang bisa goyah. Orang yang punya perusahaan besar, ekonominya mengalami kegoyahan. Usaha menjadi goyah. Keuangan juga bisa goyah. Dan ini saudaraku yang sangat memprihatinkan. Bahkan iman orang-orang percaya pun bisa menjadi goyah. Di masa-masa yang begitu sulit, banyak orang menjerit dan berkata, Tuhan, kenapa ini terjadi? Di mana Tuhan ketika ada masalah? Ketika kita mulai mempertanyakan Tuhan, ini artinya kita sedang goyah iman kita, saudara. Itu sebabnya jadikan Tuhan sebagai kota benteng hidup kita. Dan kita tidak akan menjadi goyah, saudara. Amin. Yeremia pasal 9 ayat 23-24 mengatakan, ya, kalau engkau kuat, jangan bermegah atas kekuatanmu.
Kalau engkau bijaksana, jangan bermegah atas kebijaksanaanmu. Dan kalau engkau kaya, jangan juga bermegah atas kekayaanmu. Semua yang kau banggakan, kepintaran kita, kekuatan kita, kekayaan kita, derajat kita, status sosial kita, semua yang kita miliki dalam hidup ini tidak berdaya ketika diperhadapkan pada situasi yang seperti sekarang ini. Satu-satunya yang bisa menolong kita dan satu-satunya jawaban untuk dunia ini hanya ada satu pribadi, yaitu Yesus. Sama-sama ngomong dengan saya, Yesus apa iso. 1, 2, 3. Yesus apa iso. Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-6 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, orang yang mengandalkan manusia. Ya, saudaraku, orang yang mengandalkan dirinya sendiri, orang yang mengandalkan manusia, saudaraku, dia akan hidup di bawah kutuk dan hidupnya pasti tidak akan mengalami hal-hal yang baik. Orang yang di bawah kutuk itu pasti tidak akan menikmati yang baik. Masa depannya suram lah, rumah tangganya akan hancur lah, keuangannya akan rusak lah, saudaraku, dan hubungan-hubungan dengan sesama itu juga akan menjadi rusak. Jadi andalkan Tuhan, jadikan Tuhan sebagai kota benteng yang teguh, tempat perlindungan yang ajaib. Saudara pasti akan selamat. Ini bukan bicara tentang kemungkinan, sekali lagi, ini jaminan dan juga kepastian di dalam Tuhan. Yang terakhir, saudaraku yang kasih Tuhan, yang terkait dengan pernyataan iman Daud. Daud percaya bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan hidupnya. Ayat yang ke-16, saudaraku, Mazmur pasal 62. Sekali lagi kita melihat di dalam Mazmur pasal 62, sekarang kita melihat ayat yang ke-6. Dikatakan begini, ya, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Jadi yang ketiga, saudaraku, Daud percaya bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan hidupnya. Ya, Yeremia 31 ayat 17 bagian A mengatakan begini, masih ada harapan untuk masa depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Kenapa dikunci dengan kalimat demikianlah firman Tuhan? Artinya ini kan jaminan dari Tuhan. Ini yang membicarakan adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang memberikan jaminan bahwa masih ada harapan bagi orang-orang percaya. Bahkan di tengah-tengah masa yang sulit seperti sekarang ini, Allah sanggup menyediakan yang terbaik buat hidup kita. Mengapa pengharapan itu penting, saudara? Ya, Daud kan tadi percaya bahwa Tuhan adalah sumber pengharapannya. Mengapa pengharapan itu penting? Karena orang yang punya pengharapan, hidupnya akan selalu bersemangat. Orang kalau tidak punya pengharapan kan tidak punya semangat, saudara. Bayangkan kalau orang itu sakit kemudian sangat parah, divonis oleh dokter, hidupmu paling lama 1 minggu lagi. Cuman ada 2 respon. Yang pertama, mungkin dia akan runtuh semangatnya. Semangatnya hancur. Kenapa? Karena ada vonis dokter. Tapi yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada saudara, orang yang divonis oleh dokter, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap tenang hidupnya bersama dengan Tuhan. Dia akan melihat mujizat dan perkara-perkara hebat terjadi atas hidupnya. Dan betul ada banyak kesaksian kan saudaraku, bagaimana orang yang sudah divonis tidak punya harapan, tapi justru punya pengharapan di dalam Tuhan. Haleluya. Bahkan yang mati pun kan dibangkitkan, betul enggak saudaraku? Ya, Lazarus sudah 4 hari ya, sudah mati, tapi Tuhan bangkitkan. Anak janda di Nain, saudaraku, sudah mati, sudah diusung mau dikubur. Ketemu sama Yesus, dibangkitkan. Anak Yairus yang juga sudah mati, tapi Tuhan bangkitkan. Buat Tuhan itu tidak ada yang sulit. Amin, saudaraku. Betul enggak Pak Yesus? Tidak ada yang sulit, saudaraku. Orang yang punya pengharapan hidupnya akan selalu bersemangat. Orang yang punya pengharapan hidupnya akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Orang yang punya pengharapan akan selalu melangkah dengan optimis, bukan orang-orang yang pesimis. Orang yang punya pengharapan akan selalu bersuka cita dalam menjalani hidup ini. Ada banyak orang yang berduka cita hari-hari ini. Aduh susah. Ya sesuai dengan imanmu terjadi. Tapi kalau engkau berkata dengan iman, aku pasti bisa. Karena bersama dengan Tuhan, aku lakukan perkara-perkara yang hebat. Orang yang punya pengharapan akan selalu punya kekuatan. Untuk apa, saudaraku? Untuk tetap setia dan berjuang sampai mencapai garis akhir. Ya saudaraku, sebagai ayat yang terakhir 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6. Daud membangun kepercayaannya kepada Tuhan. Kenapa Daud membangun kepercayaannya kepada Tuhan? Kalau saudara membaca di dalam 1 Samuel pasal 30, saudaraku, kisahnya itu negerinya Daud
yang bernama Siklak itu sedang dibakar oleh orang-orang Amalek. Ya, kotanya dibakar, hebat kerusakannya. Istri, anak-anak, semuanya diangkut, dijara kekayaannya dan dibawa oleh orang-orang Amalek. Daud waktu dia melihat kotanya terbakar, orang-orang yang selama ini setia kepada Daud kemudian justru berbalik memusuhi Daud. Mereka hendak melempari Daud dengan batu. Bayangkan saudaraku, Daud dalam kondisi sedang berduka cita, istri dan anaknya sudah diangkut oleh Amalek. Kekayaannya dijara oleh orang-orang Amalek. Sekarang orang-orang yang di sekelilingnya, yang dulu begitu setia dan mengasihinya, sekarang berbalik menjadi musuhnya dan hendak melempari Daud dengan batu. Tapi Daud tetap menenangkan hatinya. Dia tidak berkata 1 lawan 1, gitu saudaraku. Dia tidak berkata, oke, kalau kamu beli, saya bayar kamu beli. Ya saudaraku, apa kebalikannya saudaraku. Ya saudaraku, tapi Daud menenangkan hatinya dan mulai membangun kepercayaannya kepada Tuhan. Saya berdoa supaya setiap kita mampu menjalani kehidupan ini dengan terus beriman kepada Tuhan. Percayalah, Yesus opo ae iso. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Dan sebelum kita tutup dalam doa, saya ingin mengajak saudara untuk menaikkan satu pujian penolong yang setia. Suku dia tahu yang terbaik buat kita. Dia lebih sanggup memulihkan keadaan kita. Mari berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Karena hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Naikkan pujian ini. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Katakan, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Katakan, ku berserah, ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi dari awal kita pujikan pujian ini. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Katakan, takut bimbang. Takut bimbang, karena Kau tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Ya, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Semua berserah, percaya penuh kepada Tuhan. Serah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Katakan, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah penolong yang ajaib, yang mengasihi kita semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau hari ini engkau sedang dirundung masalah,
Kalau engkau sedang berhadapan dengan sebuah persoalan yang hebat, Yes. badai sedang menghampiri engkau, engkau dalam keadaan tertekan, engkau sedang mengalami sebuah tekanan yang hebat dalam hidup ini. Jangan putus asa, jangan juga kecewa sama Tuhan. Yes. Jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Haleluya. Terus berserah kepada Tuhan, Amen. beriman kepada Tuhan. Amin. Amin. Tetaplah tenang. Dan kunci ketenangan adalah Haleluya. ketika kita dekat dengan Tuhan, Ya, Tuhan. melekatlah kepada Tuhan. Yes. Jalinlah hubungan yang akrab dengan Tuhan. Yes. Jangan datang kepada Tuhan ketika hanya engkau butuh sama Tuhan. Setiap saat kita mau melekat kepada Tuhan. Yes. Firman Tuhan tadi mengatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, Haleluya. maka dia diluputkan oleh Tuhan. Amin. Hari ini Tuhan, kami mau buat komitmen. Bukan karena kami kuat, tapi karena kami memang ingin mengandalkan Tuhan. Yes. Kami mau mengambilkan sebuah komitmen Tuhan. Kami mau andalkan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Kami mau melekat kepadamu, kami mau lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Yesus. Justru di masa-masa yang begitu sulit di mana kami tidak berdaya, kami harus andalkan Tuhan. Amin. Justru dalam kelemahan mula, kuasaku bekerja dengan sempurna, Ya. kata Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Yakin Yesus opo ae iso. Amin. Haleluya. Haleluya, Yesus. Tuhan, kami berdoa berkati umat-Mu. Yesus. Kalau hari ini mereka sedang menghadapi berbagai persoalan dalam hidup ini. Kesulitan keuangan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah sekolah anak-anak, masalah masa depan anak-anak, masalah pekerjaan, masalah keuangan, bahkan masalah kesehatan kami. Kami mau hampiri Engkau Tuhan. Yesus. Karena kami tahu Engkau yang terbaik menyediakan buat kami. Amin. Engkau lebih tahu yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kami. Ya. Jangan biarkan umat-Mu putus asa. Ya. Jangan biarkan umat-Mu goyah. Ya. Tapi biar kami boleh tetap melekat kepadamu. Amin. Dan buat kami menjadi tenang supaya kami bisa berdoa kepada Tuhan. Yesus. Berkati umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Ya. Jamah-jamah hati mereka. Ya. Mari Roh Kudus kami minta. Jamah hati mereka. Amin. Amin. Jamah Tuhan. Ya. Jamah. Jamah. Haleluya. Yang sakit di rumah, yang sakit di rumah sakit. Mari Tuhan jamah sembuhkan mereka Amin. dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang susah, yang berduka cita hatinya, Tuhan hiburkan Amin. mereka. Dalam nama Yang Yesus. lemah, Amin. kuatkan mereka. Amin. Berikan solusi, berikan jalan keluar ketika mereka sedang menghadapi situasi yang buruk dalam hidup ini. Ya. Tetap yakinkan kepada kami Tuhan, bahwa terus bergantung kepada Tuhan adalah satu-satunya cara Ya. untuk kami menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Berkati umat-Mu, berkati setiap kami, berkati gereja kami Tuhan. Ya. Supaya kami boleh tetap setia kepada Kristus Amin. sampai akhir hidup kami. Ya. Terpujilah nama-Mu. Kami mohonkan segala doa, ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang diberkati Tuhan kita katakan. Amin. Puji Tuhan.